Di situ yang keluar dari mulut Lastri adalah gumpalan rambut putih yang kerendam sama cairan darah merah. Di situ Lastri pun panik dan makin pucet dia di situ. Oke guys, selamat datang kembali di channel Padma Story. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya seperti biasa guys ya, di sini gua mau bawain cerita horor lagi. Ya buat nemenin kegiatan-kegiatan kalian. Buat kalian yang belajar, kalian bisa sambil dengerin cerita horor ini. Dan buat kalian yang mau bobo juga kalian bisa dengerin cerita ini. Ya intinya buat nemenin kegiatan kalian lah. Ya, oke. Jadi di cerita kali ini gue mau bahas tentang seseorang yang dirinya itu dijadiin tumbal dari pesugihan yang dilakuin sama orang tuanya sendiri. Awalnya seseorang ini nggak tahu kalau dia ini dijadiin tumbal pesugihan. Tapi setelah keanehan-keanehan terjadi, mulai nih perlahan demi perlahan dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan bisa kita sebut namanya seseorang itu adalah Lastri. Kira-kira setelah Lastri ini tahu kalau dia dijadiin tumbal pesugihan sama orang tuanya, bisakah dia lolos dari tumbal ini? Penasaran nggak sama ceritanya? Ya udah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, daripada jempol kalian ini nganggur, mending kalian tembusin sampai 40.000 like dulu dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepet sampai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gua di bawah sini. Buat kalian yang punya cerita horor ataupun cerita mistis, kalian bisa langsung tulis dan kirim ke alamat email di bawah ini. Dan satu lagi guys, gua dapat cerita ini dari suatu akun Twitter yang bernama Dioseta. Pasti kalian udah nggak asing nih sama Kak Dioseta. Ya. Beliau adalah seorang penulis cerita dan udah banyak nih karya-karya yang dibuatnya. Buat kalian yang mau tahu karya-karyanya, kalian bisa langsung kunjungi akun Twitter dan follow akun Twitter dari Bang Dioseta. Dan sebelumnya gue minta izin sama Bang Dioseta untuk nge-share cerita ini ke akun YouTube Padma Story. Karena menurut gue cerita ini termasuk yang paling the best bang. Dan disclaimer guys, nama dan tempat dari cerita ini itu semua sudah disamperin sama penulis. Oke. Jadi kalau ada nama yang sama ataupun tempat-tempat yang sama itu cuma ketidaksengajaan belaka. Oke. Yaudah, nggak usah kelamaan, nggak usah banyak bacot. Langsung aja kita masuk ke cerita horornya. Desember 2001. Pagi ini adiknya Lastri ini meninggal. Ibu Lastri ngebunuh adiknya dengan cara nyongkel kedua bola matanya. Ayah Lastri waktu itu nutupin kejadian itu dengan nguburin adik Lastri di kampung halaman mereka yang ada di Lamongan. Setelah kejadian tragis itu, ibunya Lastri ini nyesel. Tapi ucapan penyesalan itu sama sekali nggak kayak raut wajah kemarin malam yang nikmatin banget waktu ibunya Lastri ini ngebunuh adiknya. Dia terus tertawa waktu itu sambil mencengkram wajah adiknya yang masih kecil itu dan nikmatin banget tangisannya, seolah itu adalah musik yang merdu. Bahkan baginya, darah adiknya Lastri yang ngalir di wajahnya kayak semburan air seger. Waktu itu Lastri cuma bisa duduk di sudut ruangan sambil nyaksiin kegilaan itu. Kejadian itu selalu tertancap dalam ingatan si Lastri. Ibunya Lastri bernama Ringrum dan ayahnya bernama Cokro Darmono. Sebuah pasangan suami istri dari keluarga terpandang yang memiliki pengaruh besar. Mereka menjalani kehidupan yang berkecukupan, bahkan bisa dibilang mewah untuk standar kota kecil di tempat tinggal mereka. Tapi perlu diingat, Lastri bukanlah anak yang lahir dari kemewahan ini. Di masa lalu yang kelam, bapak sama ibunya Lastri ini terperangkap di belenggu keterbatasan atau kesusahan. Badai kehidupan menghantam kekejaman ketika kobaran api merenggut rumah dan harta mereka, mengubur segala kenangan manis dalam kepompong kepapaan dan kekayaan. Desa mereka menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak terlupakan, di mana beberapa rumah menjadi arang hitam yang menyala di tengah malam. Di dalam reruntuhan itu, Pak Cakra terpaksa nyerahin diri sama takdir yang kejam. Pekerjaan sebagai loper koran adalah satu-satunya tali penghubung dengan realitas yang terus merosot. Penghasilan yang gak nentu hanya seakan jadi bayang-bayang gelap yang menari-nari di tepi kehidupan mereka. Waktu itu keluarga Pak Cakra terpuruk dalam ketidakpastian dan malah dihantui sama ketidakakuan saudara-saudaranya yang menolak mengakui ikatan sedarah sebagai anggota sejati dari Trah Darmono.
Tapi nggak tahu gimana keajaiban itu kejadi. Dalam waktu singkat, kondisi ekonomi Pak Cakra itu berangsur membaik. Di situ Ibu Ningrum cuma cerita sama Lastri bahwa keluarga mereka ini dapat suntikan dana atau modal untuk ngejalanin bisnis kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Meskipun begitu, Lastri ini belum pernah melihat secara langsung kebun-kebun yang dimiliki oleh Pak Cakra. Lastri adalah siswi yang baru saja menginjakkan kakinya di bangku SMA. Sebagai anak dari Pak Cakra, Lastri ini bisa hidup nyaman di kota ini. Tetangga segan sama Lastri. Teman-teman sekolah juga memperlakukan Lastri ini dengan baik. Lastri yakin itu semua karena pengaruh dari keluarganya. Tapi setiap Lastri sampai rumah, nggak tahu kenapa rasa nyaman itu seketika berubah. Singkat cerita, tiba-tiba ada seorang kakek tua tunanetra yang berhenti mematung di depan rumah Lastri. Dia nggak noleh ke arah Lastri, tapi Lastri ngerasa ucapan yang dibilang sama kakek itu adalah pesan untuk si Lastri. Jadi kakek itu ngomong gini, "Kasihan kamu, Duk. Kalau bisa kamu keluar dari rumah ini ya." Kek, maksud kakek apa? Terserah bagaimanapun caranya. Keluar dari rumah ini. Ada yang nggak benar. Di situ Lastri nggak ngerti apa maksud dari kakek tua ini. Tapi kayaknya kakek ini nih lagi ngomongin keadaan rumahnya Lastri yang singup dan sepi. Dan sebenarnya Lastri juga ngerasain hal yang sama kakek itu. Pak Cakra selalu ngomong sama Lastri bahwa rumah yang besar tapi kalau ditinggalin sama orang yang sedikit itu memang kelihatan sepi. Dan di situ Lastri ya percaya bahwa itu adalah alasan yang masuk akal bagi Lastri. Tapi ternyata itu bukan maksud yang sebenarnya dari ucapan kakek itu. Kakek tunanetra itu merasakan keberadaan sosok yang sangat jahat di dalam rumah Lastri. Dan baru beberapa bulan kemudian setelah kakek ini ngomong, barulah Lastri tahu apa yang ada di dalam rumahnya. Singkat cerita, malam itu Lastri kebangun. Tepat waktu jarum jam itu udah ngelewatin jam 12 malam. Suasana kerasa kayak nggak biasa waktu itu. Di situ, Lastri memilih untuk mengacuhkan suasana itu dan kembali tidur. Tapi langkah-langkah di luar kamar itu ngebuat Lastri mutusin untuk keluar kamar dan ngecek kejadian itu. Dan waktu Lastri cek, ternyata itu adalah ibunya. Waktu itu wajah ibunya ini kelihatan aneh. Dia cuma berjalan dengan wajah yang pucat sambil ninggalin rumah waktu itu. Sebenarnya Lastri sempat memanggil ibunya, tapi Lastri ngurungin niatnya karena di situ dia kerasa bingung. Berbarengan dengan ibunya keluar, Lastri ini dengar ada suara perempuan dari kamar bapak dan ibunya Lastri. Di situ dalam pikiran Lastri bertanya-tanya, di sini aku lihat ibu keluar rumah. Kalau begitu, siapa sosok yang menyerupai ibu yang ada di dalam kamar? Seketika di situ Lastri pun langsung ngampirin ke kamar orang tuanya, yang di situ pintu kamarnya ini masih sedikit kebuka, seolah-olah kayak baru aja ada seseorang yang keluar. Di depan pintu kamar orang tua Lastri ini ngelihat ada helaian rambut putih di lantai. Dan sebelum mutusin untuk masuk ke kamar, Lastri ini kesadar dengan sebuah pemandangan yang sulit banget dilupain. "Nyai, nikmat sekali Nyai. Teruskan Nyai." Suara itu kedengar dari bapaknya Lastri yang sedang bersenggama sama seorang perempuan di dalam kamar. Di situ Lastri nggak lihat dengan jelas sampai akhirnya Lastri ini ngedeket, dan disitulah Lastri yakin bahwa perempuan yang ada di dalam kamar itu bukan ibunya. Bapaknya Lastri bersenggama dengan seseorang berambut putih panjang dan pakai kebaya lusuh warna merah darah. Sosok itu bermata hitam dan berbibir hitam. Kulitnya keriput dan dipenuhi dengan borok, seolah umurnya ini udah sangat tua. Bahkan waktu itu Lastri hampir muntah ngelihatnya. Terlebih lagi samar-samar Lastri juga nyium bau bangke dari arah kamar itu. Tapi sepertinya Pak Cakra ini ngeliat sosok makhluk itu dengan wujud yang berbeda. Waktu itu Lastri terlalu takut dan gak berani berbuat apa-apa. Perbuatan menjijikan itu terjadi di depan mata Lastri. Dan Lastri selalu berharap itu adalah mimpi buruk. Gak tahan dengan apa yang terjadi, di situ Lastri mutusin untuk balik lagi ke kamarnya dan berusaha ngelupain semua hal yang dia lihat tadi. Tapi kayaknya itu cukup sulit. Begitu banyak pertanyaan yang ada di kepala Lastri. Tapi
Apa itu artinya? Selama ini Pak Cakra memiliki hubungan dengan makhluk itu. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, semua kelihatan kayak biasa aja. Ibu udah pulang lagi ke rumah dan udah masakin sarapan untuk Lastri. Sebenarnya di situ Sari ingin nanyain apa yang terjadi semalam, tapi pertanyaan Lastri di situ tertahan karena Lastri takut kalau dia tanya, semua nggak akan sama lagi seperti biasanya. Di situ Lastri mutusin untuk nutup mulut dan lanjutin hidup seperti biasanya. Sayangnya, mungkin itu keputusan yang salah bagi Lastri. Juli 2005, beberapa tahun setelah Lastri menyaksikan kejadian menjijikan itu, Lastri kembali terbangun dengan perasaan aneh yang sama. Kali ini Lastri memutuskan untuk tetap berada di kamarnya dan berusaha untuk kembali tidur. Tapi di situ ada sesuatu yang ngebuat Lastri itu nggak nyaman. Ada suara yang ngeganggu dari arah jendelanya Lastri. Suara itu kayak ada seseorang yang mainin kukunya di kaca jendela. Lastri di situ berusaha nih ngebiarin hal itu, tapi suara itu makin lama makin kencang dan tiba-tiba jendela ini kebuka dengan sendirinya. Seketika angin masuk lah tuh kan ke dalam kamar dan nerbangin lembaran-lembaran kertas yang ada di mejanya Lastri. Di situ Lastri secara refleks langsung kebangun untuk segera nutup kembali jendela yang kebuka tadi. Tapi seketika wajah Lastri berubah pucat setelah Sari ngelihat apa yang ada di luar jendela. Ternyata di luar jendela ada sosok perempuan yang muncul. Rambutnya putih panjang, mata dan mulutnya itu hitam, dan kulit di badannya itu penuh dengan borok. Sosok itu melayang-layang di udara sambil natap ke arah Lastri, sambil ketawa-tawa. Di situ jantungnya Lastri seketika berdegup dengan kencang, yang ngebuat Lastri ini semakin takut dengan kejadian itu dan memutusin untuk lari keluar rumah. Tapi sayangnya waktu itu untuk berdiri aja kakinya Lastri ini udah kerasa lemes banget. Dengan susah payah tuh di situ Lastri berusaha untuk nyampe pintu. Tapi nggak tahu kenapa pintu yang ada di kamarnya Lastri tiba-tiba nggak bisa dibuka meskipun Lastri ini udah ngeluarin seluruh tenaganya. Di dalam kepanikan itu, Lastri ini ingin banget minta tolong, tapi suara Lastri ini kayak yang ketahan gitu. Cuma bisikan-bisikan kecil aja yang keluar dari mulutnya Lastri. Dan saat itu Lastri udah nggak mampu lagi tuh untuk mempertahankan kesadaran dirinya. Dan tiba-tiba dunia di sekitar Lastri itu perlahan mulai memudar dan Lastri pingsan di situ. Singkat cerita, pagi datang dan Ibu Ningrum ini bangunin Sari lah yang ada di kamarnya. Ya seperti pagi-pagi biasanya. Dan di situ Ibu Lastri lihat Lastri udah tergeletak itu di lantai dan beliau ngomong, "Lastri, kenapa kamu tidur di lantai? Kamu gak sekolah?" Seketika di situ Lastri langsung kebangun dan coba nginget-nginget kejadian semalam yang ngebuat dia kebaring di lantai. Dan di situ wajah Lastri ini udah kelihatan pucat. Mengetahui wajah Lastri yang pucat dan keadaan yang gak baik, Ibu Ningrum ini maklumin Lastri untuk gak sekolah sementara waktu. Lastri mutusin untuk nyeritain kejadian yang dia alami semalam. Singkat cerita, waktu Lastri dan orang tuanya lagi sarapan di meja makan, Lastri cerita lah tuh ke orang tuanya tentang kejadian semalam yang dia dihantui oleh sosok perempuan rambut panjang yang mulut matanya hitam sama kulitnya borokan itu. Dan di situ tiba-tiba raut wajah ibu dan bapak Lastri ini berubah. Mereka berdua saling tatap seolah-olah kayak nutupin sesuatu. Tapi apa yang keluar dari mulut ibu dan bapaknya Lastri ini beda sama perubahan ekspresi mereka yang sebelumnya. Mereka ngomong gini, "Kamu kecapean Lastri, istirahat aja beberapa hari, nanti baru masuk sekolah lagi." "Iya, nanti kalau ada waktu kita refreshing aja, jalan-jalan." Sebenarnya di situ Lastri sedikit ngotot bahwa kejadian semalam itu benar-benar nyata. Tapi mereka tetap aja nyangkal dan berusaha menenangin Lastri. Lastri juga ini sebenarnya sempet mau ceritain apa yang dilihat di kamar bapaknya waktu itu. Tapi di situ Lastri takut ucapannya akan ngerusak hubungan ibu sama bapaknya Lastri, Bu Ningrum dan Pak Cakra. Waktu itu Lastri cuma bisa pasrah dan berusaha supaya nggak mikirin kejadian malam itu. Tapi tetap aja perasaan Lastri nggak bisa tenang. Kejadian malam itu baru permulaan. Lastri menyadarinya setelah beberapa kejadian aneh selanjutnya ini menimpa Sari lagi.
Singkat cerita, waktu itu Lastri masih ada kelas olahraga nih. Lastri dan teman-temannya itu ngelakuin ujian praktek atletik, dan setelah selesai, Lastri ini ngerasa ada yang aneh sama tubuhnya. Tiba-tiba Lastri mual, semual-mualnya waktu itu. Dan tanpa pikir panjang, temennya Lastri ini langsung nemenin Sari untuk ke kamar mandi. Dan waktu sampai di kamar mandi, bener aja Lastri ini langsung muntah. Tapi yang bikin Lastri kaget, muntahnya ini bukan muntah kayak muntah-muntah biasa, tapi di situ yang keluar dari mulut Lastri adalah gumpalan rambut putih yang kerendam sama cairan darah merah. Di situ Lastri pun panik dan makin pucet dia di situ. Benda itu nggak cuma satu kali keluar dari mulutnya Lastri, tapi setelah Lastri sampai rumah, dia tetap masih muntah dan ngeluarin benda itu. Bahkan benda itu dia muntahin sampai waktu maghrib tiba. Melihat kejadian itu, orang tua Lastri ini ngerasa cemas. Mereka pun coba ngebawa Lastri ke klinik. Tapi setelah dicek, dokter ini nggak nemuin apa-apa di tubuhnya Lastri. Wajah dokter waktu itu seolah mengetahui sesuatu. Ia natap ke arah orang tua Lastri itu pakai raut wajah yang kesel. Singkat cerita, mereka semua langsung pulang ke rumah. Keadaan tubuhnya Lastri itu semakin lama semakin melemah. Lastri kesulitan untuk makan dan gumpalan-gumpalan itu terus keluar dari mulutnya Lastri. Lastri pikir kejadian yang kayak gini itu adalah hal yang udah cukup mengerikan. Tapi pada kenyataannya ada satu kejadian lagi yang membuat Lastri ini pengen nyerah rasanya. Singkat cerita, suatu malam Pak Cakra ini pulang terlambat dari kerjaannya karena ada urusan mendadak waktu itu. Lastri pun di rumah ngabisin waktunya buat nonton TV sampai jam tidur itu datang. Selama nonton TV itu, Lastri ini ngerasain kayak ada perasaan yang aneh dan sulit untuk dijelasin. Dan waktu Lastri noleh ke belakang ke arah dapur, baru Lastri sadar apa yang membuat perasaan dia itu nggak enak. Di situ dia ngeliat ibunya, tapi ibunya itu berlagak aneh. Ibunya Lastri cuma natap ke arahnya Lastri dan kediem tanpa bergerak sedikit pun, dan sambil tersenyum waktu itu. Tapi di situ Lastri tahu dengan jelas bahwa senyum itu bukanlah senyum ibu yang biasanya. Itu adalah senyum yang Lastri lihat waktu ibu ngebunuh adiknya Lastri waktu itu. Di situ langsung tuh Lastri coba untuk mastiin keadaan ibunya dengan cara manggil-manggil ibunya. Bu, ibu, bu. Tapi di situ ibunya Lastri nggak bergerak sama sekali. Di situ sebenarnya Lastri mau ngamperin ibunya, tapi rasa takut masih nyelimutin dirinya Lastri. Dan sebaliknya, ibu ini malah ketawa. Pakai suara ketawa itu yang cukup aneh di kuping Lastri. Dan di situ Lastri lihat dengan perlahan ibu ini ngambil sebuah pisau dan ngedekat ke arah Lastri. Kamu cantik, Dok. Lebih cantik lagi kalau matamu boleh ku minta. Mendengar ucapan itu, sontak memaksa diri Lastri yang lagi lemah untuk ngejauh dari ibunya. Lastri berpikiran untuk lari ke kamar. Tapi Lastri keinget gimana waktu itu juga ibu ngebunuh adiknya itu di kamar itu. Seketika Lastri berubah pikiran dan mutusin untuk lari keluar rumah. Dan tanpa disangka-sangka di luar rumah itu udah banyak banget sekumpulan orang yang ngelilingin rumah Lastri. Mereka semua ngasih isyarat sama Lastri untuk segera cepet keluar dari rumah itu. Dan Lastri pun ikutin isyarat dari mereka semua. Di antara mereka ada beberapa orang yang Lastri kenal. Yang pertama adalah kakek tunanetra yang dilihat beberapa waktu lalu. Dan ada beberapa pakde sama budinya Lastri juga di situ. Lastri langsung lari ke arah budinya dan meluk tuh budinya. Lastri, gue rapopo, Dok. Ibu, bude. Ibu. Sebenarnya dari tadi beberapa orang yang di luar rumah Lastri itu coba untuk masuk ke dalam rumahnya Lastri, tapi mereka semua gagal karena di rumah itu ada sesuatu yang nggak logis yang ngebuat rumah Lastri itu nggak bisa dimasukin sama siapapun. Tiba-tiba kakek tunanetra yang waktu itu dilihat sama Lastri itu ngomong, Nyai Rara Mayit masih di sana. Kamu masih diincar. Nyai Rara Mayit. Sudah Lastri, sekarang kamu ikut Bude dulu ya, biar Bude yang menjelaskan semuanya. Singkat cerita, sekarang Lastri ini udah kebungkus sama kain kafan. Lastri mati? Belum. Lastri masih hidup.
Ini adalah ritual yang dilakuin supaya sosok Nyai Roro mayit itu nggak bisa nemuin keberadaannya Lastri. Lastri sendiri sekarang ada di rumahnya Budidia, yang dimana rumah Budidia ini nggak diketahui sama keluarga Darmono yang lain. Disinilah cerita tentang apa yang terjadi di keluarga Lastri ini diceritain sama Budidia secara gamblang. Dan Lastri adalah tumbal berikutnya. Bapakmu sudah lelah, Nduk. Ia sekarang sedang mencari cara untuk menghentikan perjanjian ini. Ternyata Pak Cakra atau bapaknya Lastri inilah yang minta Budidia sama Pak D untuk pergi ke rumah dan nolong Lastri. Karena Pak Cakra udah ngebaca kejadian dan kemungkinan ini pasti akan terjadi. Perjanjian yang dimaksud sama Budidia adalah sebuah ikatan yang terjalin antara bapak dan ibu Lastri dengan entitas yang menghuni tempat keramat di sebuah bukit yang sering disebut Punden Mayit. Budidia nyeritain bahwa waktu itu ayah dan ibunya Lastri ini udah nggak mampu nahan cemoohan dari orang-orang yang ngerendahin mereka karena kondisi keuangan keluarga yang sangat sulit waktu itu. Bahkan beberapa saudara dari keluarga Lastri ini menolak mengakui bapaknya Lastri atau Pak Cakra ini sebagai kerabat karena hidup mereka yang menderita. Dan pada titik itulah keputusan berat ini diambil dan mereka pergi ke Punden Mayit. Tempat itu dianggap keramat dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Nyi Roro Mayit. Di sana mereka menjalani ritual yang rumit dan mengerikan dan ngelibatin penelanan gumpalan rambut putih yang mereka dapetin dari Punden Mayit. Dalam kegelapan malam mereka telanlah gumpalan itu sebagai bentuk perjanjian dengan Nyai Roro Mayit. Gumpalan rambut itu sebenarnya hanya simbol, tapi dibalik itu semua Nyi Roro Mayit meminta sebuah perjanjian, yaitu Pak Cakra harus menikah dengan Roro Mayit dan ngelakuin hubungan termalam pada malam-malam tertentu. Pak Cakra yang udah gelap mata pun menyetujui perjanjian itu tanpa sepengetahuan Ibu Ningrum. Setelah Pak Cakra balik dari ritual, beberapa waktu setelahnya hidup mereka ini kembali normal, bahkan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Keluarga Lastri tiba-tiba berubah jadi kaya dan dihormati di desa. Tapi kebahagiaan itu nyatanya datang dengan biaya yang sangat besar. Adik Lastri dan Lastri ini terpaksa cari tumbal untuk perjanjian selanjutnya. Dan saat waktunya Lastri nanti udah habis di dunia ini, giliran ibu sama bapaknya Lastri nih yang akan jadi korban selanjutnya dari perjanjian yang kelam itu. Singkat cerita, saat ini bapaknya Lastri ini belum kembali. Kata Budidia, Pak Cakra masih cari orang-orang yang mungkin bisa nolong mereka. Sedangkan kondisi Bu Ningrum ini ngebuat Lastri khawatir. Karena setelah kejadian malam itu, mental Bu Ningrum tidak stabil. Kadang dia sering tertawa-tawa sendiri kayak orang gila. Dan disitu Pak D-nya Lastri ini mutusin buat nitipin Ibu Ningrum ini ke rumah sakit jiwa. Menurut Pak D sama budinya Lastri itu bukan suatu masalah besar, tapi masalah yang besar sekarang adalah Lastri. Karena umur Lastri cuma tinggal 40 hari lagi setelah Lastri ditunjuk sebagai tumbal selanjutnya oleh Nyi Roro Mayit. Selama 40 hari itu teror akan terus terjadi. Di sini Lastri bingung dan belum paham apa yang dimaksud sama 40 hari itu. Dan Lastri tanyalah sama Bude. Bude, aku ingat setelah aku melihat sosok itu, hari berikutnya aku muntahin gumpalan rambut. Dan gak beberapa lama setelah itu, ibu mencoba membunuhku. Dan jika aku mati oleh ibu waktu itu kan belum 40 hari, Bude. Setan itu sadar kalau ayahmu ingin berbuat sesuatu. Mungkin saat itu setan itu ingin memberi peringatan kepada ayahmu dengan membunuhmu lebih cepat. Belum ada orang yang merasa mampu mengatasi masalah ini. Tapi Pak D-nya Lastri ini punya kenalan seseorang yang ngerti sama hal ini. Tapi sama aja, dia pun gak berani kalau harus ngadepin makhluk itu, Nyi Roro Mayit. Dia cuma ngasih tahu cara satu-satunya agar tidak ditemukan sama Nyi Roro Mayit, yaitu dengan cara Lastri harus dipakein kain kafan dan dikelilingi kembang 7 rupa sebelum matahari terbenam sampai matahari terbit selama 40 hari. Di situ Lastri nggak punya pilihan lain selain ngikutin keputusan dari Pak D dan Budenya. Pak D dan Budenya ini benar-benar ngerasa khawatir dan ngerasa bersalah dengan apa yang terjadi sama keluarganya Lastri.
Berbaring di balik kain kafan ini tentunya nggak mudah bagi Lastri. Selain harus berada di kain kafan selama 12 jam, semakin lama Lastri juga ini mulai ngerasain keanehan. Mungkin Nyi Rara Mayit itu nggak bisa nemuin keberadaan Sari, tapi Karang, makhluk-makhluk di sekitar tempat itu mulai tertarik sama Lastri. Lastri mulai bisa nih ngeliat sosok-sosok itu. Ada sosok pocong yang nempelin dirinya di langit-langit rumah sambil ngeliatin Lastri. Ada setan berekor yang ada di dinding rumah dengan wajah yang mengerikan. Dan ada juga wanita dengan berwajah pucat itu ngeliatin terus ke arah Lastri. Ya pokoknya semua makhluk di sekitar rumah itu Lastri bisa lihat lah. Dan ini terlalu mengerikan bagi Lastri. Untungnya dalam ritual itu selalu ada setidaknya satu orang tuh untuk nemenin Lastri. Kalau Lastri ketakutan ya Lastri tinggal ajak ngobrol orang itu untuk ngilangin rasa takutnya. Singkat cerita, 40 hari berlalu dan Lastri berhasil melewati ritual itu. Di situ kakek tunanetra dan Pak D itu datang untuk nengok keadaannya Lastri. Rupanya kakek tunanetra itu juga pelaku spiritual yang dari awal ini udah khawatir sama keadaan Lastri. Kain kafan pun dilepas sambil dibantu sama Bu Didia. Dan di situ kakek tunanetra ini ngomong, "Duk, kamu selamat, tapi ini tidak selamanya." Maksudnya bagaimana, Mbah? Cakra, ayahmu, sudah menemukan seseorang yang bisa menghalau Nyai Rara Mayit dari dirimu. Namun, itu hanya sementara. Ketika orang itu wafat atau melemah, setan itu akan mencari celah dan membalas dengan lebih kejam. Lantas, saya harus bagaimana, Mbah? Mbah juga tidak tahu. Tapi, jika kamu ditakdirkan untuk selamat, yakinlah kalian akan selamat. Hanya Tuhan yang mengatur hidup dan matinya seseorang. Lastri setuju dengan pernyataan itu. Sekarang, dia cuma bisa pasrah dan berserah kepada Sang Pencipta dan sambil mikirin cara untuk memperbaiki keadaan ini. Awalnya Lastri kira pernyataan ini tuh udah pernyataan yang paling buat dia kepukul dari semua masalah yang telah dia lewati. Tapi Lastri baru sadar ada sebuah kenyataan lagi yang ngebuat Lastri ini pingsan. Kabar itu seolah menjadi pukulan yang paling berat dalam hidupnya Lastri. Tapi gak disangka, pertama Ibu Ningrum. Nampaknya sekarang beliau terperangkap di dalam lorong-lorong rumah sakit untuk waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, ayahnya Lastri. Kehadiran ayahnya Lastri sekarang gak mungkin lagi bisa bersatu dengan Lastri. Bisa dibilang ayahnya sudah tewas. Saat berita itu sampai di telinga Lastri, air matanya mulai menetes tanpa henti. Di situ Pak D ngasih kabar pahit bahwa ayahnya Lastri tewas di sebuah hotel tua yang ada di wilayah Lamongan. Tubuhnya penuh dengan borok dan banyak rambut putih berserakan di sekitarnya. Di sini terungkap bahwa ayahnya Lastri ini berhasil nemuin seseorang yang bisa ngelindungin Lastri dari ancaman Nyi Rara Mayit. Tapi sayangnya orang itu gak bisa sekaligus ngelindungin ayahnya Lastri. Dalam perjalanan yang kelam, ayahnya Lastri ini cuma bisa ngerelain dirinya jadi pelampiasan bagi makhluk itu. Ia pun harus menutup matanya sebagai ganjaran atas dosa yang dilakukan bersama ibunya Lastri, Ibu Ningrum. Ketika memahami kenyataan itu, kesedihan dan kehilangan itu merajalela di tubuh Lastri. Hidup Lastri seakan-akan runtuh, ninggalin luka-luka yang gak bisa diobati. Ayah yang seharusnya bisa jadi pelindung, sekarang harus pergi ninggalin Lastri sebagai konsekuensi dari pesugihan yang dulu mereka lakukan. Gimana guys ceritanya menurut kalian? Serem gak? Kalau menurut gua serem sih ya. Apalagi kita ada di posisi Lastri. Gak tahu tuh gimana seremnya. Pertama, dia ngeliat dengan mata kepala dia sendiri. Mata adiknya itu dicongkel. Terus yang kedua, tiba-tiba dia tahu bahwa dia itu juga jadi tumbal selanjutnya bagi orang tuanya. Jangan sampai lah ya guys ya. Ini pesan buat kita semua nih. Jangan sampai kita ngelakuin perjanjian-perjanjian dengan setan kayak gitu guys, karena akibatnya fatal banget. Kalau kita nggak bisa nepatin perjanjian itu, yang jadi taruhan itu nyawa kita, bahkan nyawa keluarga kita sendiri. Iya kan? Kita masih punya Allah guys, kita masih bisa percaya kepada Allah. Ngapain kita percaya
sama jin, dan jin itu sendiri ciptaan Allah gitu, ya kan? Dan kalau ngelihat cerita dari kisah ini, beliau kan ngelakuin pesugihannya karena dia nggak tahan cemoohan dari tetangga-tetangganya dan tidak diakui kerabatnya. Yaitu kita ambil positif aja guys, itu adalah sebuah ujian yang dikasih sama Allah. Gimana sih cara kita menghadapi ujian tersebut? Kalau kita bisa melewati ujian itu dengan cara yang benar, pasti nanti Allah juga kasih apa yang sepatutnya baik untuk kita setelah kita melewati cobaan itu. Ya enggak sih? Kalau gue salah koreksi guys ya. Ya mungkin segitu dulu video kali ini guys. Buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan buat kalian yang punya cerita lebih serem lagi dari cerita ini, kalian bisa tulis cerita kalian dan kirimin ke alamat email di bawah ini. Oke? Yaudah kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.